الثالث ما وقع من الأفعال مقصودا به التعبد لكنه قام دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم دون أمته كوصاله الصوم وزيادته على 4 في الجمع بين النساء فحكم تلك الأفعال بقاؤها على الخصوصية. الرابع ما وقع من الأفعال بيانا لمجمل في الكتاب كصفة الصلاة والحج فحكم هذا النوع من الأفعال أنها شرائع للأمة فإنها مندرجة تحت عموم قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم النحل الآية 44. فهو بين المأمور به بفعله ليقع الامتثال على تلك الصفة من أمته كما قال صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وقد حج بأفعاله لتأخذوا مناسككم فأمر أمته أن تقتدي بفعله في واجب ذلك ومندوبه. الخامس ما وقع من الأفعال ابتداء وليس هو بواحد مما تقدم فهذا قسمان. القسم الأول ما ظهر فيه قصد القربة كصلاة التطوع وصدقة التطوع ونحو ذلك فلوضوح معنى القربة فيه فهو تشريع عام قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القسم الثاني ما لم يظهر فيه وجه القربة فغايته أن يكون مترددا بين عبادة وعادة فمفاده على أقل تقدير إباحة ذلك الفعل للأمة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والإباحة تشريع. مثاله في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل المحصب وهو اسم موضع بين مكة ومنى وإلى منى أقرب ويسمى الأبطح فاختلف الصحابة في هذا النزول هل هو تشريع أو ليس كذلك فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يراه سنة وكان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول ليس التحصيب أي نزول المحصب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عائشة رضي الله عنها توافق ابن عباس فتقول نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج أخرج جميع ذلك البخاري ومسلم. لننظر Tadi kita telah bahas ada 2 macam perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita akan membahas jenis yang ketiga yaitu ma waqa'a minal af'al maqsudan bihi ta'abbud. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah dimaksudkan sebagai ta'abbud, peribadatan kepada Allah, mematuhi perintah Allah, lakinnahu qama dalilun ala ikhtisasihi bihi sallallahu alaihi wasallam duna ummati. Tetapi ada dalil yang menerangkan atau yang menunjukkan bahwa perbuatan itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata dan tidak berlaku pada umatnya. Kawisalihi saum, sebagaimana misalnya Rasulullah melakukan puasa wisal, kemudian juga beliau menikahi lebih dari 4 orang wanita, kemudian juga contoh yang lain misalnya beliau melakukan qiyamul lail sebagai suatu kewajiban.
maka perbuatan-perbuatan tersebut tetap menjadi kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi tasyri', tidak menjadi ketetapan syariat yang mengikat umat beliau, bahkan tidak boleh dilakukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis perbuatan yang keempat atau latar belakang mengapa Rasulullah melakukan sesuatu, ma waqa'a minal af'al bayanan limujmalin fil kitabi kasifatis salati wal hajj. Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka menjelaskan perintah-perintah yang datang atau yang ada di Al-Quran tetapi masih bersifat global, belum bersifat rinci. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perintah tersebut dalam rangka menjelaskan bagaimana perintah-perintah itu harus dilakukan. Fa hukmu hadzal naw' min al-af'al annaha syara'i' lil ummah. Maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka menjelaskan perintah-perintah yang masih bersifat global itu, maka itu adalah syariat yang mengikat bagi seluruh umat. Dan itu termasuk ke dalam apa yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, wa anzalna ilaika dzikra, dan telah kami turunkan kepada engkau dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah. Ini dimaksud, inilah yang dimaksud dengan dzikra, salah satu yang dimaksud dengan dzikra dalam ayat ini. Jayid. Nah, artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka menjelaskan, mempraktekkan, melaksanakan perintah-perintah yang masih bersifat global, tidak dijelaskan bagaimana perincian teknis pelaksanaannya di dalam Al-Quran, maka Rasulullah menjelaskannya melalui perbuatannya, maka perbuatan itulah yang disebut dengan sunnah fi'liyah. Dan ini juga termasuk apa yang dimaksud oleh Allah, wa anzalna ilaika dzikra, dzikra yang dimaksud dalam surat An-Nahl ayat 44 ini. Fahuwa bayyana al-ma'mura bihi bi fi'lihi liyaqa al-imtithala ala tilka sifati min ummati kama qala sallallahu alaihi wasallam fi sifati salah. Rasulullah melakukan perintah-perintah itu agar ditiru dan dicontoh oleh umat sehingga mereka bisa beribadah dengan betul, seperti perintah beliau dalam pelaksanaan salat. Beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti salat ya, sebagaimana kalian melihat saya melakukan salat, kata Rasulullah. Kemudian juga setelah beliau menunaikan ibadah hajinya, beliau mengatakan, lita'khudhu manasikakum, ya, hendaklah kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dari tata cara yang telah beliau lakukan itu. Hendaklah kalian mengambil manasik, cara-cara pelaksanaan ibadah haji kalian. Maksud beliau adalah mengambil contoh dari pelaksanaan yang telah beliau lakukan. Maka beliau memerintahkan umat untuk meniru perbuatan-perbuatan beliau tersebut, termasuk yang wajibnyakah atau yang digolongkan sebagai perbuatan yang mandub atau sunnah. Kemudian jenis yang kelima, ma waqa'a minal af'al ibtidaan, apa yang dilakukan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai suatu permulaan, artinya tidak berhubungan dengan yang 4 jenis di atas, tidak ada latar belakang yang lain, Rasulullah hanya melakukannya, dan ini akan menjadi perdebatan atau bahan diskusi di kalangan ulama. Ma waqa'a minal af'al ibtidaan, perbuatan-perbuatan yang lahir dari Rasulullah tetapi tidak dilandasi oleh adanya perintah, tidak dalam rangka menjelaskan sebuah perintah yang masih umum, tidak juga bisa disebut sebagai suatu aktivitas yang bersifat jibili atau sebuah perintah yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata.
beliau melakukan. Baru kali itu orang melihat atau sahabat melihat Rasulullah melakukan dan tidak ada latar belakang yang melatar belakanginya sebelum itu. Nah, perbuatan yang seperti ini bisa ketika dianalisis bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ma zahara fi qasdul qurbah, perbuatan-perbuatan yang lahir atas pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlihat oleh sahabat, akan tetapi nilai-nilai keibadahannya sangat kentara. Misalnya salat tatawwu, salat yang bukan salat 5 waktu, karena yang diperintahkan adalah salat 5 waktu. Lalu Rasulullah melakukan salat tertentu, salat yang baru di luar yang 5 waktu. Ini tentu hukumnya salat tidak wajib, salat tatawwu. Karena itu adalah salat, tentu nilai-nilai peribadatan di situ sangat jelas sekali. Demikian juga dengan sedekah dan ibadah-ibadah lain yang bersifat tatawwu. Maka ini termasuklah ke dalam sunnah fi'liyah, sunnah yang bernilai tasyri', yang mengikat dan berlaku bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muallif mengatakan inilah yang dimaksud oleh firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua adalah ma lam yadhhar fihi wajhul qurbah, perbuatan-perbuatan yang tidak berkaitan dengan 4 yang di atas sebelumnya, tetapi dilakukan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikenal atau tidak menjadi kebiasaan sebelumnya, tetapi di situ tidak terbaca atau tidak tergambar nilai-nilai keibadahannya, atau katakanlah samar dan terkadang menjadi bahan perbedaan pendapat. Maka hal-hal semacam ini paling tidak atau paling jauh hukumnya adalah menunjukkan bahwa perbuatan itu boleh dilakukan dengan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakannya. Nah, pernah melaksanakannya artinya itu bisa dilakukan, artinya boleh dilakukan oleh umat. Dan ini masuk ke dalam kelompok al-ibahah. Al-ibahah juga merupakan salah satu hukum taklif yang 5. Adapun contohnya, fa mithaluhu dzakara al-muallif, contohnya adalah seperti riwayat yang kita temukan dalam sahihain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan ibadah haji ketika sampai di Mina dan untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah, bahwa Rasulullah nazala al-muhassab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal atau mengambil tempat untuk berdiam itu di daerah yang disebut dengan muhassab. Ada suatu daerah yang disebut dengan al-abtah. Tempatnya itu antara Mina dan Mekah, tetapi lebih dekat ke Mina posisinya. Nah, Rasulullah ketika menunaikan ibadah haji, beliau berdiamnya di situ. Nah, kalau jemaah haji sekarang ini tinggal di hotel-hotel lebih dekat ke kota Mekah atau di tempat-tempat lain, maka Rasulullah ketika menunaikan ibadah haji, beliau bermukimnya di daerah yang disebut dengan Al-Abtah, suatu lokasi antara kota Mekah dan Mina, tetapi lebih dekat ke kota Mina. Maka sahabat berbeda pandangan tentang hal ini, apakah beliau melakukannya sebagai suatu ibadah karena beliau melakukannya dalam rangkaian ibadah haji, sehingga bisalah disebut sebagai salah satu sunnah haji itu bermukim atau berdiam atau memilih tempat tinggal di Al-Abtah. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpandangan itu hanya semata-mata demi kemaslahatan, beliau memilih tempat yang lebih
rahah atau lebih nyaman, lebih memudahkan urusan-urusan beliau, maka beliau memilih tempat di situ, tidak ada keutamaan tersendiri. Dan pendapat Ibnu Abbas ini disetujui oleh atau diamini pula oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan nuzulul abtah laisa bisunnah, innama nazalahu Rasulullah li'annahu kana asmaha li khurujihi idza kharaj, bahwa tinggal di abtah itu tidak termasuk sunnah, hanya saja Rasulullah berdiam bermukim di situ karena itu lebih memudahkan pergerakan Rasulullah jika beliau ingin bergerak ke suatu tempat yang ingin beliau tuju. Tentang hal ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah tentang sunnah fi'liyah, bagian perbuatan-perbuatan Rasulullah. Ada bagian lain yaitu tentang hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ada kaidah-kaidah sendiri yang akan kita bahas kemudian.